Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang saham e-commerce yang mau IPO, yaitu Blibli, yang kode sahamnya Beli. Nah, lembar yang dia tawarkan ada 17,7 miliar lembar di rentang harga 410 sampai 460, yang kalau tercapai itu berarti dia akan berhasil mengumpulkan sekitar 7,2 sampai dengan 8 triliun. Ini termasuk mega IPO. Kenapa? Karena IPO-nya Bukalapak itu 20-an triliun, IPO-nya Gojek itu sekitar 13-an triliun. Kemudian kalau ini bisa 7 sampai 8, berarti ini juga termasuk mega IPO di Indonesia. Sudah begitu, grup Jarum pula yang ada di belakang Blibli ini. Nah, uh, terus terang saya bukan mau membahas apakah mau ikut, mau beli sahamnya atau jual sahamnya atau hold sahamnya. Yang saya lebih bahas adalah kalau Blibli sudah IPO, Blibli ini gabungan antara uh, Blibli e-commerce sama tiket.com, ya semacam Traveloka gitu ya. Nah, kalau Goto itu adalah Gojek dengan Tokopedia, kalau ini adalah Blibli dengan tiket.com. Nah, dengan bertambahnya saham-saham teknologi di Indonesia, kira-kira bobotnya di IHSG jadi berapa persen? Nah, kita akan lihat lebih lengkapnya di video sebagai berikut. Pertama-tama kita lihat dulu IPO daripada perusahaan unicorn itu berbeda dengan IPO pada perusahaan biasanya. Kenapa? Karena perusahaan unicorn itu kalau orang bilang bakar uang. Yang dia bakar bukan uang dia sendiri, yang dia bakar uangnya orang lain. Nah, karena banyak orang menyetorkan dana dalam jumlah besar untuk mereka bakar gitu kan, otomatis pihak-pihak tersebut itu mendapat kepemilikan saham yang lebih mayoritas. Semakin banyak saham yang dia bakar, semakin banyak pula kepemilikan sahamnya orang lain, sehingga para pendiri itu pada akhirnya mungkin cuma tinggal sangat sedikit saja. Nah, sebagai contoh ya, ini saya ambil dari prospektusnya Goto. Jadi Goto itu ada dua kelas saham. Ada kelas saham A sama kelas saham B. Di mana untuk yang kelas saham B ini punya multiple voting shares. Artinya satu lembar hak suara dia itu katakan setara 30 hak suara. Sementara kalau yang kelas A itu cuma satu lembar satu hak suara. Nah, para pendiri Goto ya ada Andrew Solestio, Kevin Brian Alwi, William Tanuwijaya, Meliska Siska Juminto, mungkin Bapak Nadir Makarim juga gitu ya, karena dia sudah jadi menteri namanya nggak masuk, sama PT Saham Anak Bangsa. Dugaan saya adalah pendiri awal daripada Goto. Nah, saham yang mereka miliki cuma 6%. Dengan multiple voting shares, mereka itu punya hak suara 58%. Nah, ini kurang lebih sama dengan yang dilakukan di Amerika Serikat, seperti Mark Zuckerberg dengan Facebooknya. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita berbicara perusahaan e-commerce, visi dari pendiri sangat penting. Nah, tapi di satu sisi, uang pendiri kan juga terbatas, pakai uangnya orang lain. Sehingga hak suara mereka semakin kecil. Ada kekhawatiran ya kisah seperti Steve Jobs itu diusir dari Apple. Dulu kan pernah begitu. Kenapa? Karena ya pemilikan sahamnya kecil. Jadi secara mayoritas voting dia keluar. Nah, setelah itu Apple jadi berubah, tidak sebagus waktu dia pegang, akhirnya dia masuk kembali. Nah, untuk mencegah supaya hal ini berulang, maka dibuatlah skenario multiple voting shares, di mana pendiri itu punya hak suara yang lebih besar. Tapi apakah ini selalu positif? Ya enggak juga. Ya, kalau mungkin pernah dengar WeWork ya, WeWork itu unicorn zaman pada zamannya, dia itu kurang lebih properti lah ya. Jadi dia beli-beli properti untuk ini. Nah, karena si pendirinya punya hak terlalu besar, akhirnya pengelolaannya sangat tidak profesional gitu. Ya, jadi multiple voting shares ini tidak selalu dipandang positif. Makanya kadang-kadang kok ada ya perusahaan IPO-nya tidak di negara asalnya. Contoh kayak Grab di Malaysia, IPO-nya di USA. Kayak Kupang ya, Kupang di Korea Selatan itu juga seperti Shopee-nya Indonesia gitu ya. Itu IPO-nya juga di Amerika Serikat. Kenapa? Karena di negara tersebut belum ada aturan multiple voting shares. Sementara waktu itu Indonesia juga belum ada, tapi demi Goto ini supaya ya ini kan juga paling tidak national championnya Indonesia. Jadi jangan sampai lah listingnya di luar negeri dengan segala plus minusnya gitu ya. Nah, multiple voting share ini juga karena hak suaranya lebih besar,
biasanya ada kompensasi juga. Biasanya misalnya dividennya porsinya lebih kecil atau lockout-nya lebih lama dan seterusnya. Nah, ini kurang lebih tentang uh, multiple voting shares di saham GoTo. Nah, kalau di Bukalapak ini tidak ada MVS, tidak ada multiple voting shares. Kenapa ya? Karena kalau kita lihat dia punya pemegang saham, ya, Kreatif Media Karya, itu kalau nggak salah grupnya MTEK ya, 24%, ini 13%, Archipelago ini 9%, pemegang saham di bawah 5%, 52%. Nah, artinya yang lebih dari 5% itu 40-an persen. Saya nggak tahu apakah mereka satu grup apa tidak, tapi most likely mungkin masih kenalan-kenalan. Saya terus terang nggak tahu ya. Nah, karena kalau mau voting kan perlu 50 plus 1. Yang di bawah 5% ini kan tentunya ada banyak karyawan, direksi, dan juga mungkin dari investor-investor institusi yang lain. Jadi mungkin karena tidak seperti Goto yang cuma tinggal 6%, ini masih ada 40 sekian persen. Untuk mendekati RUPS itu lebih gampang karena uh, kumpulin 50 plus 1 dari 48 kan jauh lebih gampang daripada kumpulin 50 plus 1 dari cuma 6 gitu. Ya. Nah, jadi waktu itu MTS dan memang waktu itu juga tidak ada permintaan dari Bukalapak saya kalau nggak salah untuk multiple voting shares. Sementara kalau Goto spesifik waktu itu salah satu syaratnya mau listing di Indonesia adalah itu. Nah, kemudian beli ini gimana? Apakah dia sama dengan Goto yang pakai multiple voting shares atau kayak Buka? Ya. Eh, ini agak unik terus terang. Karena di mana-mana kalau perusahaan itu bakar uang, pemegang saham dari pendiri itu sangat kecil. Ya. Tapi kalau kita lihat ini nggak begitu dibeli. Jadi setelah IPO, masyarakat itu 15%, pendirinya yaitu Global Investama Andalan 83,69%. Jadi pendirinya masih punya 83% grup Jarum. Sangat-sangat jarang terus terang seperti ini. Jadi nggak ada keperluan untuk multiple voting shares ya karena 83% basically dia bisa tentukan apa saja. Dan juga tidak usah repot untuk yang kita bilang mau apa RUPS. Kenapa? Karena cukup dia hadir saja sudah quorum gitu. Nah, jadi ini kalau saya lihat memang yang menjadi perbedaan beli-beli dengan dua saham teknologi yang lain. Nah, kalau misalnya pemegang sahamnya itu kan bertanggung jawab atas kelangsungan perusahaan. Dalam artian berarti beli-beli ini kan walaupun bakar duit, yang tanggung jawabnya itu adalah pemegang saham yaitu grup Jarum. Saya sih percaya kalau uangnya grup Jarum sih itu kan keluarga paling terkaya di Indonesia, orang paling terkaya di Indonesia. Jadi saya kira kalau untuk permodalan dia akan cukup kuat. Beda dengan misalnya Goto atau Bukalapak. Di belakang mereka mungkin banyak konglomerat, tapi kan bukan pemilik mayoritas. Seberapa jauh pendiri sahamnya ingin support mereka, kita juga tidak tahu. Saya yakin juga pasti kuat, tapi ya akan berbeda kalau kamu sudah punya 83%. Basically itu seperti punya kamu sendiri gitu. Nah, kalau misalkan dia IPO, bobotnya berapa? Nah, saya ambil harga per 18 Oktober, saya kalikan dengan lembar free float. Teknologi ini ada lebih dari 3 ya. Saya cuma kebetulan ambil 3 yang menurut saya paling besar. Ada Buka di harga 254, lembar free float-nya 54 juta lembar. Jadi dia punya free float market caps, bukan total market caps ya. Kalau total market caps itu kita kali jumlah lembar sahamnya. Kalau yang bobot di IHSG cuma porsi publiknya. Buka itu 13,8 T, Goto itu 153,8 T, karena lembarnya 746 juta lembar. Kalau beli itu yang tadi itu 7,2 sampai 8,17. Kalau saya jumlahkan tiga-tiganya kira-kira 175 triliun. 175 triliun dibagi dengan IHSG di 18 Oktober 2691 itu adalah sekitar 6,5%. Nah, besar nggak? Terus terang belum terlalu. Cukup besar, ya, tapi tidak terlalu besar. Kenapa? Karena perbankan itu masih 40-an persen. Jadi bobotnya memang semakin besar dan diisi dengan perusahaan-perusahaan yang paling tidak e-commerce-nya sangat dikenal di Indonesia ya. Beli-beli tiket.com, Gojek, Tokopedia, Bukalapak.
Nah, itu kan bukan perusahaan, ya maaf ya, eh, yang abal-abal gitu, yang memang dikenal masyarakat. Nah, jadi saya kira ini cukup bagus untuk Indonesia karena menambah keragaman sektor. Nah, kalau dilihat dari market cap-nya, bukan lembar free float-nya, ya. Jadi kalau ini kan saya cuma kali lembar saham yang dimiliki oleh publik. Kalau ini saya kali total lembar sahamnya. Lihatnya dari mana? Nah, kalau ini contoh ya, ini yang beli, lihatnya di sini, 281 miliar lembar. Nah, itu yang orang bilang market caps. Kalau misalkan 281 miliar dikali 419.460, berarti market caps-nya si beli adalah 115 sampai 129 triliun. Ini 5 kali size-nya Bukalapak, karena Bukalapak itu 26 triliun. Nah, dan setengahnya Goto. Kenapa? Karena Goto itu 243 triliun. Ya, jadi menarik juga sih ya. Kalau Gojek dikombin sama Topet dengan harga sekarang 243T, Bukalapak berdiri sendiri 26 triliun, beli-beli combine sama tiket.com itu 115 sampai 129. Nah, kenapa dia punya size lebih besar daripada Buka, tapi dia punya market cap lebih kecil ya? Karena bobot free float-nya hanya 15%. Kalau Buka tadi kan lebih dari 50%. Nah, jadi itu yang menyebabkan dia punya apa? Bobot di IHSG lebih kecil daripada Buka dan Goto, walaupun size-nya 5 kali. Jadi sekarang perusahaan yang besar bobotnya di indeks itu, selain perusahaannya besar, juga dilihat berapa lembar sahamnya yang dimiliki oleh publik. Nah, seperti itu. Nah, apakah dengan masuknya beli-beli akan membuat bobot saham teknologi di indeks meningkat pesat? Tidak. Kenapa? Karena eh, cuma 15%. Beda kalau dia lepas misalnya 30% atau 40%. Tapi ya nggak apa-apa, ini kan pilihan masing-masing. Nah, kemudian apakah ini suatu saham yang layak dibeli atau tidak? Menurut saya harus jujur bahwa saya ini tidak ngerti tentang peta persaingan sama market share daripada masing-masing e-commerce. Istri saya ya mungkin dia belanjanya pakai Shopee ada, pakai Topet ada. Saya juga mungkin pernah pakai Topet, pakai Blibli saya juga pernah. Tapi terus terang saya tidak menyukai belanja online. Ya, kalau tidak terpaksa ya, saya biasanya lebih suka belanja langsung. Bayaran juga bayar pakai tunai. Jadi atau kartu kredit lah gitu. Jadi saya tidak terlalu ngerti ya, yang namanya peta persaingannya mana yang banyak dipakai, mana yang enggak gitu. Nah, kalau dalam konteks ini bagus atau tidak, ya balik ke normal aja, kita lihat laporan keuangannya. Untung apa tidak. Kemudian keuntungannya meningkat atau tidak dari tahun ke tahun. Kalau perusahaannya masih rugi, ya susah analisanya. Nah, apakah beli ini ada kemungkinan fast entry ke indeks LQ45, ADX30 seperti halnya Goto dulu? Kalau menurut saya kemungkinan ini sangat-sangat kecil. Kenapa? Karena pertama skala perusahaannya masih setengahnya Goto. Udah begitu bobot saham publiknya juga 15%, nggak besar gitu. Ya, kalau 30-40 itu akan sangat menarik bagi bursa untuk memperjuangkan. Tapi kalau misalkan cuma 15%, saya kira ya susah gitu. Apakah laku apa enggak? Terus terang saya juga enggak tahu ya. Tapi kalau saya lihat nilai IPO yang 78 triliun ini ya belum ada apa-apanya dibandingkan dividen BDCA yang dikasih ke grup Jarum. Gitu. Nah, dividen Bank BCA satu tahun kan itu bisa belasan triliun. Belasan triliun kalau bobot BCA yang dimiliki grup Jarum kalau nggak salah 50-60%. Berarti dia satu tahun itu terima dividen ya mungkin sudah mendekati 10 triliun. Jadi dengan mudah dia bisa beli itu semua saham IPO-nya kalau nggak laku. Tapi tentunya kalau orang mau IPO kan bukan itu tujuan. Dia kan ingin melepas ke masyarakat. Nah, apakah akan laku di investor? Terus terang saya lihat timingnya itu sangat challenging, sangat menantang. Sebab harga saham teknologi yang lagi turun itu bukan cuma di Indonesia, di Amerika Serikat juga lagi turun, di seluruh dunia juga lagi turun. Nah, kemudian orang-orang yang ikut IPO di beberapa waktu lalu, yang mungkin lepasnya kelamaan gitu kan, itu banyak yang rugi.
Apakah hari pertama langsung jaminan naik? Enggak juga, Bapak Ibu. Banyak juga saham-saham IPO yang hari pertamanya sudah langsung turun. Jadi karena pengalaman-pengalaman seperti itu, saya pikir membuat banyak investor mungkin agak ragu untuk masuk. Tapi ya kalau dibilang percaya nggak sama grup BCA? Grup BCA itu di Indonesia reputasinya sangat baik. Jadi saya yakin yang seperti itu bisa menjadi nilai plus. Nah, kalau nilai minusnya tadi sudah saya sebut ya, timingnya lagi kurang baik karena di luar negeri lagi kurang baik, Indonesia juga pengalaman investor juga mungkin tidak terlalu baik di situ. Kemudian produknya sendiri kalau dalam konteks e-commerce ya, blibli.com-nya mungkin masih kalah kalau dibandingkan dengan nama seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Kalau tiket.com saya kurang tahu. Menurut saya sih kalau Indonesia untuk travel ya itu Traveloka sama tiket.com itu yang nomor satu nomor dua. Jadi harusnya selling point-nya juga masih ada. Cuma kan belum jelas. Ini untung apa tidak gitu. Tapi ya kalau si ownernya tetap mau IPO dalam situasi seperti sekarang, saya yakin pasti pertimbangannya sudah sangat-sangat matang ya. Kan tentulah konglomerat pasti punya pertimbangannya sendiri. Nah, saya pribadi berharap IPO daripada teknologi ini bisa semakin banyak dari waktu ke waktu, sehingga bobot saham di IHSG itu lebih terpecah ya. Jadi nggak 40, 50, 60% di perbankan. Kalau bisa ya lebih banyak tersebar dan tersebarnya juga dengan perusahaan-perusahaan yang punya skala dan kapasitas yang bagus di Indonesia. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekali lagi saya tegaskan, ini bukan rekomendasi untuk ikut partisipasi untuk menjual sahamnya atau menahan saham yang nama-namanya disebut dalam video ini. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.